Cara menjadi orang yang menyenangkan dan disukai banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sedulur saya semua, baik yang tergabung dalam Padepokan Derajat Pamungkas ataupun yang belum. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menjadi orang yang menyenangkan dan disukai banyak orang. Ya, seperti apa penjelasannya selengkapnya bisa disimak sampai selesai. Jika Anda mengamati orang yang di sekitar Anda akan melihat ada orang yang keberadaannya menyenangkan untuk orang-orang di sekitarnya. Ada juga orang yang jika dia ada dalam suatu kelompok, suasana dalam kelompok akan berubah drastis menjadi lebih ceria dan menyenangkan. Adakah teman-teman, saudara, atau orang sekitar Anda seperti ini? Pasti ada. Dan jika Anda menyimak video ini, Anda berarti bukan salah satunya. Namun, sedang berusaha untuk menjadi orang yang menyenangkan, tidak hanya akan disukai banyak orang. Ternyata menjadi orang yang menyenangkan banyak manfaatnya. Salah satunya adalah mudah mendapatkan pasangan. Anda pasti pernah menemui seseorang yang hanya bermodalkan pribadi yang menyenangkan, tanpa wajah dan pekerjaan yang oke, bisa memiliki pasangan yang cantik dan setia. Namun orang yang punya tampang oke, segudang prestasi dan pekerjaan yang mapan, terlihat sendiri tanpa kawan dan pasangan karena ia orang yang membosankan dan tidak menyenangkan. Nah, cara menjadi orang yang menyenangkan berikut ini sangat tepat bagi Anda yang ingin tampil beda, jauh dari kata minder dan bisa dengan mudah bersosialisasi. Cara menjadi orang yang menyenangkan dan disukai banyak orang: 1. Selalu bersikap ramah. Orang akan merasa dihargai dan diterima jika Anda ramah kepadanya. 2. Rajin dan senang membantu orang lain. Ketika Anda melihat seseorang yang sedang kesusahan, cobalah berinisiatif sendiri untuk membantunya. Kepedulian terhadap orang yang akan menciptakan niat baik dan inisiatif kita untuk selalu membantu atau menolong orang yang membutuhkan. Yang ketiga, rendah hati. Sikap rendah hati sangat penting agar lebih disenangi orang lain. Anda cukup mengobrol dengan baik tanpa menyombongkan diri ataupun yang Anda punya. Rendah hati menciptakan suatu sikap bijaksana pada diri Anda, sehingga Anda akan membuat orang lain menaruh hormat dan menghargai Anda. Seperti kata pepatah, padi semakin berisi semakin menunduk. Dan 4. Menjadi lebih cerdas. Wawasan menjadi hal utama dalam bersosialisasi. Jika Anda memiliki wawasan yang luas, siapapun yang Anda ajak bicara akan nyambung. Orang pun akan lebih nyaman dan senang berada di dekat Anda. Hal ini pun akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi Anda. Anda pun tidak perlu kemudian belajar penuh dengan segala bidang. Itu akan membutuhkan waktu yang panjang. Anda cukup menguasai apa yang Anda sukai saat ini. Apabila Anda tidak tahu, jangan sok tahu, tanyakan saja. Orang akan lebih suka jika Anda bertanya daripada Anda sok tahu dan salah pada akhirnya. Yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Seseorang yang menyenangkan selalu bisa menjadi pendengar yang baik. Sejatinya setiap orang ingin unek-unek atau cerita atau keluhan kesahnya didengar oleh lawan bicaranya. Terlebih lagi jika Anda menjadi sahabat, Anda harus siap mendengarkan setiap cerita keluh kesahnya, lalu memberikan solusi yang terbaik untuknya. Yang keenam,
mengingat dan menyapa orang dengan namanya. Mengapa mengingat nama dan menyapa orang dengan namanya itu penting? Ya, menyapa orang menggunakan namanya dengan benar akan membuat orang merasa dihargai keberadaannya. Dia senang Anda masih mengingat namanya. Lagi pula akan terasa lebih akrab dan orang akan menilai kita bahwa kita orang yang tidak melupakan orang lain. Itulah beberapa cara menjadi orang yang menyenangkan dan disukai banyak orang. Tidak hanya dalam lingkup sosialisasi, menjadi orang yang menyenangkan juga bisa berdampak positif dalam lingkungan kerja atau bisnis yang Anda lakukan. Sebagai tambahan, berikut ini manfaat menjadi orang yang menyenangkan. Yang pertama, disukai banyak orang. Yang kedua, disukai oleh atasan dan rekan-rekan kerja, sehingga akan lebih dimudahkan dalam perjalanan karir Anda. Yang ketiga, dihormati orang-orang di sekitar Anda. Yang keempat, lebih mudah dalam mencari pasangan. Yang kelima, memudahkan Anda dalam bernegosiasi dalam bisnis. Yang keenam, mendatangkan pembeli jika Anda berdagang atau memiliki toko. Yang ketujuh, lebih bijaksana. Yang delapan, memiliki wibawa untuk urusan asmara. Selain menjadi orang yang menyenangkan, Anda perlu menyempurnakan usaha yang baik. Karena rumitnya hati dan pikiran wanita yang sulit ditebak menggunakan sarana pengasihan seperti minyak pengasihan sangat efektif untuk mendukung usaha Anda. Baik, saya rasa cukup sampai di sini video kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.